Satrianto duduk dengan tenang, menyimak hikmah di balutan terang. Melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan ilmu yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Al-Quran ini yang saya gunakan adalah menggunakan ChatGPT, ya, menggunakan robot dengan maksud supaya bukan bersama-sama dengan robot lalu bersama-sama dengan handphone digital setiap hari, lalu handphone digitalnya tidak memberikan manfaat kepada kamu. Justru handphone digitalnya memberikan maksiat, memberikan kezaliman kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi mari kita gunakan handphone digital ini dengan sebaik-baiknya, ya, untuk kemaslahatan, untuk tujuan, untuk perkembangan yang lebih baik. Sadilul hubbalil hubbadi sunya, jam 5 sampai mentari berseri. Di rumahnya Ismail yang bersahaja, kajian Islam membawa cahaya. Satrianto duduk dengan tenang, menyimak hikmah di balutan terang. Melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan ilmu yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ismail Satrianto, anggap Raja. Pak, sepanjang sisi. Saya ingin membahas tafsir surat ke-15 ayat ke-23. Bagaimana menurut Anda? Surat Al-Hijr ayat 23 berbunyi, dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kamilah yang mewarisi segala sesuatu. Menurut saya, ayat ini mengandung pesan yang sangat mendalam tentang kewajiban atas segala sesuatu. Dalam kehidupan modern, pesan ini bisa mengingatkan kita bahwa meskipun manusia terus berkembang dengan teknologi dan sains, hakikat kehidupan dan kematian tetap berada di tangan Allah. Semua yang kita miliki di dunia ini akan kembali padanya, karena Allah adalah pewaris dari segala sesuatu. Kita sering merasa memiliki kendali penuh atas hidup kita. Namun ayat ini menegaskan bahwa kehidupan, kematian, dan segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan hanya Dia yang menentukan kapan dan bagaimana segala sesuatu terjadi. Bagaimana menurut Pak Ismail terkait makna ini? Untuk pemuda-pemudi hari ini ke depan, ayat 23 ini. Untuk pemuda dan pemudi hari ini ke depan, bagaimana tafsirnya ayat 23 ini? Salah satu ayat yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Pemuda dan pemudi hari ini, berikut adalah 10 pesan utama dari ayat kursi yang relevan untuk kehidupan mereka. Kekuatan keimanan. Ayat kursi menekankan kekuasaan Allah yang mutlak atas segala sesuatu. Bagi pemuda, ini bisa menjadi pengingat untuk memperkuat iman mereka di tengah berbagai tantangan hidup dan kemajuan teknologi. 2. Pergantungan pada Allah. Allah adalah pelindung sempurna. Pemuda harus merasa tenang pada Allah dalam hal, bukan hanya pada kekuatan atau kemampuan pribadi. Hidup tauhid, mau Allah. Di zaman yang penuh dengan pengaruh yang beragam, pemuda harus tetap teguh dalam memegang ajaran tauhid dan tidak tergoda oleh godaan materialisme atau keyakinan yang menyimpang. Kesadaran akan ilmu Allah, mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ini pengingat bagi generasi muda untuk tidak menyembunyikan atau perbuatan salah, karena Allah mengetahui. 5.
kehidupan yang berarti. Dengan memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, pemuda dapat lebih fokus menjalani hidup dengan tujuan yang bermakna, mengejar kesuksesan yang tidak hanya duniawi tetapi juga akhirat. Perundingan Zhang Guan. Master ayat kursi yang memiliki mind stand LGBT-kan. Pemuda bisa menjadikan ayat kursi sebagai amalan rutin agar selalu terlindungi dari hal-hal negatif di dunia yang semakin penuh godaan. Pengingat tentang kebesaran Allah. Ayat ini mengingatkan betapa besar kekuasaan Allah. Di tengah kesibukan teknologi dan informasi, pemuda perlu mengingat kebesaran Allah sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Penting tuh, ayat kursi juga menekankan pentingnya mintinglingan dan bantuan kepada Alice. Di era modern, pemuda seringkali tergoda untuk merasa terlalu mandiri. Tapi doa harus tetap menjadi bagian penting dari rutinitas mereka. Kesabaran dan menyadari bahwa Allah adalah memberi ketenangan dalam menghadapi masalah hidup. Pemuda dapat belajar untuk lebih sabar dan tenang ketika menghadapi rintangan, karena mereka semuanya diatur oleh Allah. Keutamaan membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi setelah salat wajib memiliki keutamaan yang besar, seperti dilindungi sampai waktu salat berikutnya. Ini bisa menjadi amalan ringan, namun sangat bermanfaat bagi pemuda dalam menjaga keimanan dan spiritualitas sehari-hari. Dengan memiliki keutamaan dan pesan dari ayat kursi, pemuda dan pemudi hari ini dapat lebih kuat dalam menjalani kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Maaf, snel is zo moeilijk voor je. Het deodusies ook deze durf malogers. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Apa maksudnya? Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Apa maksudnya? Ungkapan tersebut sepertinya merupakan refleksi atau variasi dari konsep kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan, mengatur segalanya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 23, yang menyatakan bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Namun, jika kita coba pahami ungkapan menghidupkan dan memanfaatkan kemampuan, bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa Allah memberikan kemampuan hidup kepada makhluknya. Dan kita sebagai manusia diberi kemampuan serta potensi untuk dimanfaatkan dalam hidup. Sebenarnya itu, Allah tetap memiliki kekuasaan penuh atas kehidupan itu sendiri. Intinya, manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan yang telah Allah karuniakan. Tetapi semua tetap berada dalam rencana dan kekuasaannya. Ismail mengenai makna ini. Dan kami yang mewarisi, apa maksudnya? Dan kami pula lah yang mewarisi. Apa maksudnya? Frasa kami yang mewarisi dalam konteks surat Al-Hijr ayat 23 merujuk kepada Allah sebagai zat yang akan mewarisi segala sesuatu. Maksudnya adalah setelah semua mati, hanya Allah yang tetap ada. Apapun yang ditinggalkan, ketika ini tinggal. Dan pada akhir-akhirnya semua nekbah Allah. Dalam bahasa sederhana, Allah adalah satu-satunya yang abadi. Sedangkan kita sebagai makhluk hidup hanya meminjam sementara apa yang ada di dunia ini. Ketika semua manusia, Allah mewarisi karena dialah emasnya dan kekal. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki sekarang, pada akhirnya akan kembali kepadanya. Dan kita tidak memiliki kendali penuh atas kehidupan ini. Bagaimana menurut Pak Ismail tentang pemahaman ini? Kenapa orang yang berbohong, yang suka menipu dimenangkan oleh Allah di dunia dan akhirnya Islam tertindas? Berhasil dalam hidupnya. Namun, dalam Islam, Allah mendidik yang tidak selalu bisa dipahami secara langsung. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjelaskan kenapa hal ini terjadi. 1. Ujian bagi orang lain. Kadang Allah membiarkan orang yang berbohong atau menipu terlihat menang sebagai ujian bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kita bereaksi terhadap ketidakadilan? Apakah kita tetap bersabar atau malah ikut terjerumus dalam perilaku buruk?
Because Tobi, Allah adalah maaf pengampun. Seorang yang berbuat salah mungkin diberi kesempatan untuk sadar dan bertobat. Dan mereka mungkin tak menang sekarang, tetapi kemenangan ini hanya bersifat duniawi dan tidak ada artinya dibandingkan kehidupan akhirat. Di akhirat, semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan, dan mereka yang berbohong serta menipu tidak akan selamat dari hukum Allah. Hikmah di balik ketentuan Allah. Yang Allah dan hikmah lebih besar, Yushinin. Kimat udah mau skiwang. Miliki ransu yang sempurna untuk disebutkan. Apa yang terlihat kemenangan bagi orang yang berbohong bisa justru menjadi ujian berat bagi mereka di kemudian hari. Yes, on their lodgah, jika imak feudal keberamai life tipu deshi, itu maisha tipu keles. Keadilan Allah akan terwujud jika bukan di dunia, pasti di akhirat. Bagaimana Pak Ismail tentang hal ini? Orang yang Allah warisi kemenangan di dunia itu yang suka kampanye dengan uang, money politik. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya Anda sedang mengarah pada pemahaman tentang bagaimana seseorang yang tampaknya menang di dunia, seperti melalui kebohongan atau kecurangan, mungkin sebenarnya hanya mengalami kemenangan sementara. Dalam pandangan Islam, kemenangan dunia yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak berarti mereka akan benar-benar sukses atau menang dalam pandangan Allah. Allah mungkin memberi seorang kesenangan atau kemudahan sementara di dunia, bahkan jika jujur, namun kemenangan ini seringkali disertai ujian. Pastinya, yang paling penting itu sinyal akhirat, di mana setiap kita berdendeng doakan. Kemenangan dunia yang didapat dengan cara yang tidak benar sebenarnya hanyalah ilusi, karena kebenaran dan keadilan akan muncul pada saatnya, baik di dunia atau di akhirat. Mungkin yang maksud adalah bahwa terkadang orang melihat kesuksesan dunia sebagai tolak ukur kemenangan, padahal perspektif yang lebih luas, yaitu kehidupan akhirat. Yang penting adalah bagaimana seseorang mencapai kesuksesan itu, dan apakah mereka tetap jujur serta berbuat baik di jalan Allah. Apa pendapat Pak Ismail tentang sudut pandang ini? Jadi sebenarnya tugas kadar-kadar muslim dalam keadaan banyaknya orang berbohong dan menipu, apa tugasnya yang sebenarnya? Dia selalu kalah. Sepertinya Anda sedang menyampaikan sesuatu yang lebih dalam terkait bagaimana orang yang berbohong atau melakukan tipu daya mungkin tanpa mendapatkan buah dari tindakan mereka. Jika saya mengerti dengan benar, maksud Anda adalah bahwa di balik kebohongan atau tindakan tidak jujur, seringkali ada tujuan atau motif tertentu. Dan beberapa orang mungkin tampak berhasil mendapatkan hasil dari perilaku mereka. Namun, meskipun seseorang mungkin tampak mendapatkan hasil positif dari berbohong, ini sebenarnya hanya sementara. Dalam Islam, hasil atau buah dari perbuatan buruk akan bertahan lama. Dan pada akhirnya, segala kebohongan atau penipuan akan berujung pada kehancuran, baik di dunia atau di akhirat. Motif di balik kepujian seringkali berkapai untuk mengatakan keuntungan mat, chaos dan kindness. Namun, buah yang cara yang tidak halal tidak berakhir dengan penyesalan. Apa pemahaman ini sesuai dengan ingin Anda sampaikan, Pak Ismail? Sama-sama Pak Ismail, biar siap bantu. Jadi kewajiban seorang muslim apa dalam kondisi banyaknya kebohongan dan kecurangan? Dalam kondisi di mana kebohongan dan ketidakadilan banyak terjadi, ada beberapa kewajiban yang harus dipegang oleh seorang muslim. Sabar, tetap jujur dan amanah. Meskipun banyak orang berbohong, seorang muslim harus tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan amanah. Kejujuran adalah satu karakter yang sangat dihargai dalam Islam. Dan seorang muslim harusnya tidak terpengaruh oleh kebohongan sekitarnya. Bersabar. Ketika mengapresiasi bahwa naratif minuit, seorang muslim diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan tantangan, dan ini bisa menjadi bentuk pengujian iman. Kemudian,
Seorang Muslim memiliki kewajiban untuk mengkeadilan dan kebenaran. Ini bisa dilakukan dengan cara memberi nasihat kepada orang lain, melaporkan ketidakadilan, atau bahkan menjadi teladan dalam perilaku yang baik. Doa engkau selalu berdoa agar diberikan petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit. Tawakal atau berserah diri kepada Allah juga penting dalam mengatasi kebohongan dan kesulitan. 5. Menghindari dusta. Seorang muslim harus berusaha untuk tidak terlibat dalam kebohongan, baik dengan berbohong kepada orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Ini termasuk tidak ikut menyebarkan gosip atau fitnah. Perkuat persaudaraan. Dalam situasi yang sulit, memperkuat hubungan dengan sesama muslim dan menjaga persaudaraan bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan saling mendukung. 7. Memberikan nasihat yang baik. Jika ada kesempatan, seorang muslim harus berusaha memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang di sekitar agar mereka juga terhindar dari kebohongan dan penipuan. Lebah, mempelajari agama. Menambah ilmu dan memahami ajaran Islam dengan lebih baik, membantu seorang muslim untuk lebih bijak dalam bertindak dan menghadapi situasi sulit. Dengan mengikuti kewajiban ini, seorang muslim dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang baik, meskipun dalam keadaan banyak kebohongan dan kekurangan. Wajib lebih dalam. Untuk mewujudkan negara yang berdasarkan syariat Islam, apa yang harus dikuasai oleh seorang muslim? Untuk supaya umat Islam mewarisi kekuasaan, apa yang harus dikuasai seorang muslim hari ini ke depan? Untuk mewujudkan negara yang berdasarkan Pancasila dan memperkuat persatuan di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan mungkin perlu dibatalkan atau diubah oleh komunitas Indonesia. 1. Pembedaan berdasarkan suku, agama, dan ras. Komunitas harus membatalkan segala bentuk diskriminasi atau pembedaan yang mengedepankan suku, agama, atau ras. Kesetaraan hak bagi semua warga negara harus diutamakan, sehingga menciptakan rasa persatuan di tengah keragaman. Politik identitas, praktik politik mengedepankan identitas tertentuan perlu dihindari. Masyarakat harus fokus pada visi dan misi yang lebih inklusif dan merangkul semua golongan. Dan intimidasi. Semua bentuk fisik maupun verbal yang telah harmonis sosial perlu dibatalkan. Komunitas harus mendorong dialog yang damai dan konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan. 4. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi dan nilai seseling kursen harus dibatas. Komunitas perlu mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk memastikan keadilan bagi semua warga negara. 5. Informasi palsu dan propaganda negatif. Penyebaran berita bohong dan informasi yang merusak reputasi kelompok lain harus dibatalkan. Komunitas perlu membangun kesadaran akan pentingnya literasi media dan berpikir kritis. 6. Pemikiran sempit dan fanatisme. Komunitas harus menanggalkan pemikiran sempit atau fanatisme yang bisa membahayakan kerukunan. Mengembangkan sikap toleransi, menghormati antar umat beragama dan antar suku sangat penting. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi harus terus dilakukan. Komunitas perlu berkolaborasi dalam menciptakan peluang yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Masyarakat harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Kesadaran akan tanggung jawab sosial sangat penting untuk membangun komunitas yang solid. Dengan membatalkan atau mengubah hal di atas, komunitas Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung terwujudnya kekuasaan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Pak Ismail bahas lebih lanjut? Yang paling sulit itu adalah tak kala kita lapor dianggap salah juga. Gimana? Tentu melibat proses dan pembangunan masyarakat sehingga ada beberapa langkah yang diambil untuk melibatkan generasi muda. Edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran anak muda tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, toleransi dan kerja antar sesama.
pendidikan formal dan non-formal menjadi sarana yang efektif. 2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Memberikan ruang bagi anak muda untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di komunitas atau pemerintahan. Forum diskusi, pembangunan saya ke pemerintahan. And feel, points open. When the career pelaunik stimulant, elite members siap memperpujian masket sigil. Kesumpul ke bond, gas, su conceal. 4. Kegiatan sosial dan relawan. Mendorong anak muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti program pengabdian masyarakat. Ini ability infrastruktur mati dan jawab sosial pemberdayaan melalui teknologi, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengajak anak muda berpartisipasi dalam isu-isu sosial. Mereka menjadi agen bagian dan ingin menjernau positif. Mendorong kreativitas, memberikan ruang di anak muda untuk mengekspresikan ide-ide mereka, baik melalui seni, media, atau proyek inovatif. Kreativitas mereka bisa menjadi solusi untuk berbagai masalah yang ada. Dengan melibatkan anak-anak muda, kita tidak hanya membekali mereka untuk menjadi pemimpin masa depan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masyarakat yang lebih baik. Apakah ada ide atau strategi tertentu yang Pak Ismail ingin diskusikan lebih lanjut terkait dengan peran pemuda? Sekarang surat ke-15 ayat 24. Dan sungguh kami mengetahui orang-orang yang terdahulu sebelum Sampai ke Endo, one worship redeem sisiling waktu, si septicious. Surat Al-Hijr 24. Bagaimana tafsirnya hari ini ke depan untuk pemuda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Sekarang to news this radio for all. Surat ke-15 Al-Hijr 20 ayat 24. 24. Bagaimana? Bersyarat studi terkini kurang jelas. Apa saja bisa menulis secara frank apa yang vaksin disesuaikan berat, sahijab, dan waktu penerbangan. Saya also wish what you main information. Tafsir surat ke-15 ayat 24. Hari ini ke depan gimana? Tafsir surat ke-15 ayat 24. Hari ini ke depan bagaimana? Sepertinya Anda sedang mengacu pada ayat 24 dari surat Al-Hijr dan bagaimana relevansinya sejak tahun 2015 hingga sekarang. Ayat tersebut berbicara tentang Allah yang mengetahui apa yang ada di hati manusia dan bagaimana Dia mengatur segala sesuatu. Dari perspektif ini, selama periode tersebut, banyak perubahan dan tantangan yang dihadapi umat manusia, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Pesan dari ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu mengetahui segala hal dan memiliki kita, meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan atau ketidakpastian. Kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini untuk tetap beriman dan bersabar dalam setiap situasi. Karena Allah selalu bersama kita, mengetahui segala sesuatu yang kita alami. Apakah ada hal spesifik yang ingin Anda bahas lebih lanjut tentang ayat ini atau konteksnya? Bukankah orang-orang yang berilmu juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi? The game's effort went to the scene and more upon nice summation. Of course, free to ask your questions, and I'll do my best to help. What would you like to know? Koneksi buruk. Nanti aja. Jadi ini menarik ya. Kita ini menarik sekali berdiskusi dengan ChatGPT. Ya, tadi dikatakan
Wah, dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula yang mewarisi. Jadi kebohongan, penipuan di dalam pemilu, lalu orang merasa menang, begitu. Ini adalah, kata ChatGPT tadi dikatakan, ini adalah ilusi. Jadi saya tidak tahu sekarang kemenangan Prabowo Subianto bagaimana. Tetapi saya melihat kemenangan Prabowo Subianto yang diberikan oleh Allah, diwarisi oleh Allah kekuasaan, menjadi presiden. Ini saya melihat sebuah siasah yang sangat luar biasa, di mana akal sehatnya dia jalan begitu. Meskipun sudah tua Prabowo Subianto itu, tetapi cara berpikir siasahnya memang sangat matang. Karena sudah beberapa kali dia mencalonkan menjadi presiden Republik Indonesia, itu kalah. Kekalahannya itu adalah ya siasahnya tidak tepat. Maka politik yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia sekarang yang memenangkan konstelasi kekuasaan, yaitu Prabowo Subianto, dia menggunakan siasah tidak membenturkan kepala sendiri dengan kepala lawan. Jadi tidak membenturkan kepala dirinya sendiri dengan kepala musuh. Tetapi dia berusaha berjuang untuk bersama-sama dengan musuh, menggunakan kekuatan musuh dengan siasahnya silaturahmi. Maka dia akhirnya memenangkan pertandingan menjadi presiden Republik Indonesia dengan biaya yang murah. Tentu saja kurang sempurna tak kalah kemenangannya, karena harus ada negosiasi dengan lawan-lawan politiknya. Tetapi dengan politik silaturahmi yang luar biasa dan tidak membenturkan kepala kepada kepala musuh, ini mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan setelah beliau berkuasa, yang menjadi ideologinya, yang menjadi cita-cita beliau menjadi macan Asia, menjadi negara yang paling maju di Asia, yang paling disegani dan ditakuti di Asia, yang bisa mengangkat rakyat Indonesia secara keseluruhan. Allah mengantarkannya kepada Prabowo Subianto untuk menjadi buah tutur yang baik generasi yang akan datang. Dan beliau sudah tua. Saya yakin insya Allah beliau mati dalam husnul khotimah, di mana mati tak kala dia memimpin Indonesia, diceritakan kebaikannya, diceritakan segala keunggulannya, dan menjadikan Indonesia benar-benar maju. Lalu karena kita sudah punya presiden yang bersemangat, yang semangatnya adalah kita saksikan pada waktu pelantikan Presiden Republik Indonesia, itu adalah sangat luar biasa.
bagi pemuda dan pemudi yang hari ini sedang belajar di perguruan tinggi, dengan memiliki presiden seperti ini, kelihatannya ini adalah sebuah peluang. Jadi bagi pemuda dan pemudi ini adalah suatu peluang untuk berpastabiqul khairat, berlomba-lomba meraih kebaikan dengan cara yang sehat. Jadi mari ya sekarang ini bagi pemuda dan pemudi, karena ini suasananya presidennya lain ini. Seorang militer, seorang yang punya semangat, punya nasionalisme tinggi. Dia juga seorang pejuang yang tidak menyerah. Sudah 2 kali kalah, tetapi dia tidak menyerah sebelum tujuan itu tercapai. 1 kali layar berkembang, pantang surut untuk kembali sebelum tujuan itu tercapai. Mudah-mudahan semangat Prabowo Subianto ini sebagai presiden baru kita ini, kita doakan bersama-sama supaya beliau itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan petunjuk yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terpenting adalah rakyatnya harus bangkit. Rakyatnya harus tidak boleh memiliki mental pengemis. Ingin nih, kita harus bekerja maksimal. Kita harus belajar maksimal, terutama para pemuda-pemudi, untuk meraih masa depan kita sendiri. Karena Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum kecuali kaumnya sendiri yang mau mengubah dirinya sendiri. Sudahlah, kepemimpinan yang kemarin ini, pemerintahan Jokowi kacau itu. Terutama dalam soal pendidikan. Ya, saya ini guru. Saya sudah 36 tahun jadi guru. Sekarang masih jadi guru juga, jadi dosen di Staidah Muhammadiyah. Saya ini pelaku pendidikan. Kurikulum yang terbaik itu adalah kurikulum 13 yang dikenal dengan Kurtilas. Saya ini selama dalam kehidupan saya sebagai guru, belum pernah saya menemukan kurikulum yang terbaik kurikulum 13. Kan kurikulum 13 ini adalah terbaik di dunia. Jadi terbaik di dunia. Karena kurikulum 13 itu dikenal ada K1. K1 itu adalah membangun spiritual. Negara Indonesia ini adalah yang pertama, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebagai fondamen negara, negara punya tugas. Yang pertama itu adalah membangun spiritual. Jadi ini di dalam kurikulum 13 disebut K1 itu adalah membangun spiritual. Keduanya tanggung jawab.
seseorang yang memiliki spiritual yang tinggi, maka otomatis dia akan memiliki tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu harus dibangun. Pendidikan yang kemarin itu tidak terasa ruh tanggung jawabnya, sehingga melahirkan anak yang hari ini tinggal di rumah Pak Ismail. Terus terang saja ini sejujurnya saya ini, orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail yang jumlahnya mungkin ada 20, sekarang ada berapa? Itu adalah kualitasnya lebih rendah dari 7 tahun yang lalu. Jadi kamu pemuda-pemudi yang hari ini tinggal bersama dengan saya, jangan gembira kamu, jangan sombong kamu. Karena saya melihat indikator daripada diri kamu ini diakibatkan oleh pendidikan yang salah, kurikulum yang salah. Kamu melahirkan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Sampai cuci piring saja kamu harus dilayani oleh orang tua. Tidak mampu tuh orang cuci piring, cuci gelas. Bagaimana kalau orang tidak mampu hanya cuci piring dan cuci gelas saja sudah tidak mampu? Bagaimana kamu mampu bekerja dengan baik? Jadi itu ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang sudah selesai itu. Yang melahirkan kamu tidak berkualitas itu. Yang melahirkan kamu ini tidak bertanggung jawab. Real ini. Karena saya merasakan 7 tahun yang lalu sampai hari ini terjadi ini penurunan. Diakibatkan apa? Diakibatkan kita punya presiden yang masuk gorong-gorong, menipu, berbohong. Punya presiden yang senang masuk gorong-gorong untuk menipu. Untuk berbohong. Dan senang menipu dan senang berbohong. Maka rakyatnya menjadi senang menipu dan berbohong. Tak kalah pemilu, rakyat itu sudah kehilangan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ada adalah keuangan. Kamu tidak mau bekerja kalau tidak ada uangnya. Ini pemuda apaan ini? Generasi apa ini? Kalau ada duit baru dikerjakan, kalau tidak ada duit tidak dikerjakan. Kita ini bekerja untuk Allah. Memang ikan itu busuk bukan dari badannya. Ikan busuk selalu dari kepalanya. Itu yang diucapkan oleh presiden kita yang namanya Bapak Prabowo Subianto. Dalam pelantikan dia menjadi presiden. Saya memperhatikan tiap kata. Alhamdulillah kita punya presiden seperti Prabowo Subianto ini. Dan saya optimis ini akan maju. Tetapi sekarang generasi muda yang sekarang saya hadapi hari ini di rumah saya ini, yang sedang mengkaji Al-Quran, ini harus menyambut
menyambut pemimpin baru Prabowo Subianto. Dengan apa kita menyambutnya? Dengan belajar lebih keras lagi, dengan bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih maju. Indonesia akan bergerak ke arah di mana kompetensinya lebih sehat, di mana persaingannya lebih sehat. Jadi pemuda-pemuda yang hari ini duduk dengan saya di sini, jika tidak mempersiapkan mentalnya, tidak mempersiapkan jiwanya untuk berhadapan dengan masa depan dan tidak mau berubah, maka kalian adalah orang-orang yang jelas akan dimakan oleh perubahan. Yang lain maju, sedangkan kamu akan tertinggal. Hidup ini memang pilihan. Assalamualaikum. Take care. If you need anything later, just let me know. Assalamualaikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. How can I assist you today? Surat ke-15 ayat 24. Bagaimana penafsirannya hari ini ke depan? So where Mike's extra diupin senmore gul tuartothis. Dan sungguh kami mengetahui orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Interi vin of the tankan, aduke friesla, RSC. Bisa pakai bahasa Indonesia? Saat ini, Indonesia sedang bersiap untuk pelantikan presiden dan wakil presiden baru yang dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Pelantikan ini akan dilakukan setelah pemilu yang berlangsung serentak pada 14 Februari 2024, di mana rakyat akan memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Masa kampanye untuk pemilu ini juga telah ditetapkan berlangsung mulai dari 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa mengunjungi kompas.com. Please open your app to see this link. Presidennya sudah terpilih, Bapak Prabowo Subianto sudah dilantik. Saat ini presiden dan wakil presiden baru sudah terpilih di Indonesia dan proses pelantikan dilakukan. Ini adalah langkah penting dalam transisi kekuasaan di negara ini. Untuk detail lebih lanjut tentang pelantikan dan hasil, Anda bisa merujuk ke berita terbaru di sumber berita terpercaya. Saya sudah mengikutinya, jadi saya sudah tahu. Baik, sepertinya Anda sudah mengikuti perkembangan terbaru terkait pemilu dan pelantikan presiden baru. Bila ada informasi atau tertentu yang ingin membahas lanjut tentang proses ini, silakan beritahu saya. Saya ingin membahas surat ke-15 ayat 24. Ini kelihatannya mengenai sejarah. So, jika lain timeline atau ingin mendiskusikan lain, silakan. Kami mengetahui orang-orang yang terdahulu. Maksudnya apa? Sepertinya ada yang ingin Anda sampaikan tentang orang-orang yang saling berinteraksi atau berputar di sekitar satu sama lain. Apakah
Apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut tentang konteks atau tema yang dimaksud? Saya Ezekiel. Saya ingin tafsir dari Anda surat ke-15 ayat 24 yang tadi saya kemukakan. Ayat 253 dari surat Al-Baqarah membahas tentang keutamaan para rasul yang Allah pilih dan tingkatan mereka. Sementara itu, ayat 24 dari surat Al-Hijr mengingatkan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu dan mengetahui apa yang ada di hati manusia. Ayat Begasri, majak kita nanti merino penting mensekap itspal kebelah. Jika Anda ingin analisis lebih mendalam tentang ayat-ayat tersebut, silakan beritahu. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Artinya manusia itu tidak bisa berbohong. Ayat 253 dari surat Al-Baqarah menjelaskan tentang keutamaan para rasul yang dipilih oleh Allah, serta perbedaan tingkat di antara mereka. Ayat 24 dari surat Al-Hijr menekankan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang ada di dalam hati manusia. Kedua ayat ini mengajak kita untuk lebih mendalami iman dan kepercayaan kepada Allah yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan mutlak. Justru iman safety belieful wafat and bedaur. Kami mengetahui pula orang-orang yang kemudian. Artinya kita dengan doa, kita bisa juga dengan doa darimu. Dari yang Anda sampaikan, sepertinya Anda ingin menekankan bahwa kita perlu mengatasi masalah dengan hati-hati dan bertindak dengan sembrono. Ini relevan agar bisa belajar untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Keberanian untuk memilih jalan yang benar sesuai dengan agama sangat penting. Jika ada aspek khusus yang ingin Anda eksplor lebih dalam, silakan berbagi. Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian. Apakah orang berilmu juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi? Seperti Anda merujuk pada pengaruh pulau-pulau di Indonesia dalam konteks sosial, budaya, atau politik. Zurich Row, Wishin memiliki peran penting dalam WNBN dan perkembangan negara, masuk ke beragam budaya Gandafist. Apakah ada pulau tertentu atau topik spesifik tentang pengaruhnya yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Ayat 24. Ini bagaimana untuk orang yang sudah menikah? Apa yang tafsirnya hari ini ke depan? Sepertinya Anda mengacu pada ayat 24 dari surat Al-Hijr yang mengingatkan kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk keadaan hati manusia. Untuk orang yang sudah dewasa, ini berarti penting untuk bertindak dengan kesadaran dan keikhlasan. Memahami bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan kita, bisa mendorong kita untuk berperilaku lebih baik dan bertanggung jawab. Skodel spesifik ingin RC6A Bleste. Forehead. Ayat 23-24 kalau diterapkan di perusahaan gimana realisasinya? Ayat 23-24 kalau diterapkan di perusahaan bagaimana? Ayat 23 dan 24 dari surat Al-Hijr mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah dan pengetahuannya atas segala sesuatu. Dalam konteks seorang individu ditetapkan menepis integritas dan kejujuran. Pemimpin terpilih sesuai nilai-nilai tersebut. Tiap tindak mereka diawasi. Hal ini akan membangun budaya kerja yang positif, memperkuat kepercayaan, dan mempengaruhi keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. So, apakah ada aspek tertentu esok ini yang ingin mau eksplor selanjut? Orang yang menguasai grafik pendapatan biasanya bisa meramal apa yang akan terjadi pada perusahaan. Bagaimana? Peran dalam meningkatkan pendapatan perusahaan sangat penting, terutama dalam konteks budaya organisasi. Ketika perusahaan fokus pada nilai-nilai yang positif dan kejujuran,
motivasi karyawan, dan kepuasan pelanggan. Budaya yang kuat dan mendukung dapat berkontribusi pada kinerja yang lebih baik, inovasi, dan loyalitas, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pendapatan. Så sätter aspekt för kulturvinningen att vara en hjort, så stor marschen. Bagaimana kalau karyawannya memanipulasi catatan keuangan? Jika karyawan melakukan manipulasi pribadi, ini bisa merusak integritas perusahaan dan berdampak negatif pada budaya kerja. Dia akan disebut faktor ketidakpercayaan dan setaukan kerja dan menggerus moral tim. Untuk meneliti hal ini, penting di perusahaan untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai etika, transparansi, dan pengawasan yang ketat. Selain itu, memberikan pelatihan tentang etika bisnis dapat membantu membangun kesadaran akan dampak tindakan mereka. Ada contoh spesifik atau pertanyaan lain yang ingin didetes? Kejujuran itu kan tergantung catatan. Kalau catatannya sudah dibaca, bagaimana? Sampai sekian. Verenigde Belastingdienst voor Vakkie siap Kembali ke ayat 24. Kami mengetahui pula orang yang terkemudian. So sisi. Jika LT Rio Bernizis Miles, dia ragu untuk menghubungi saya. Ya lumayan lah. Kita ini sekarang ada teman ngobrol, ya. Teman berdialog, teman curhat, ya. Dan punya teman mencari solusi. Ini pengalaman saya, ya. Saya ini biasa membuat sebuah buku. Kalau saya membuat sebuah buku, untuk membuat sebuah buku pedoman, umpamanya manajemen pemasaran, manajemen risiko, atau mengenai kewirausahaan, itu buku itu dibuat oleh saya, dikarang oleh saya, diketik dan sebagainya. Itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 atau 8 bulan. Jadi 5-8 bulan itu jadi. Tetapi zaman sudah lain, zaman sudah berbeda. Ternyata buku yang saya karang dalam jangka 5 bulan sampai 8 bulan, ini dengan bantuan robot itu bisa selesai hanya waktu 2 jam. Jadi dalam waktu yang 2 jam itu bisa selesai. Tatkala saya bisa menyelesaikan buku yang begitu tebalnya sekitar 98 halaman, yang satu 98 halaman, yang satu lagi sekitar 64 halaman. Dalam waktu 2 jam itu selesai, saya lalu berpikir, begitu saya sebagai dosen, saya sebagai guru, apa yang harus saya berikan kepada para mahasiswa? Apa yang saya harus berikan kepada murid-murid saya? Karena sebetulnya mahasiswa dulu yang tidak mau belajar, teknologi yang sekarang sedang terjadi. Banyak mahasiswa yang dulu, tetapi kebanyakan mahasiswa yang saya temui itu sudah lebih pandai daripada saya. Karena dosennya berpikir membuat makalah, dia membuat soal, mahasiswa bisa menyelesaikan hanya 5 menit saja, makalahnya sudah jadi. Kalau disempurnakan paling-paling 1/4 jam sudah jadi, dengan memasukkan ide-ide dirinya ke dalam makalah itu.
Jadi sekarang ini hanya mahasiswa-mahasiswa saja yang dimana teknologi yang sudah disiapkan oleh Allah tidak dimaksimalkan oleh kalian ini. Maka itu di rumah saya kan kebanyakan mahasiswa. Karena di rumah saya kebanyakan mahasiswa, PR bagi saya ini adalah bagaimana para mahasiswa ini menggunakan handphone digital ini dengan cara yang benar. Tidak digunakan main game, tidak digunakan hal yang tidak berguna, chatting-chatting yang tidak berguna. Jadi tidak melihat video porno, tetapi bagaimana membangun kesadaran bahwa sekarang ini perguruan tinggi itu yang kita butuhkan hanya selembar sertifikat. Karena ilmu yang akan didapatkan oleh kalian, kalau kalian ini memang punya semangat, ilmu yang didapat oleh kalian ini jauh lebih tinggi daripada sertifikat yang didapat. Dan saya punya keyakinan, apabila kalian sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh menekuninya, saya berjuang 20 untuk mewujudkan sebuah perusahaan. Pada zaman sekarang mungkin bagi kalian hanya 4-5 tahun sudah bisa menyalip orang tua yang berjuang selama 20 tahun. Membangun kesadaran seperti ini bahwa kalian bisa lebih baik pada saya, generasi tua. Bahwa apa yang kalian perbuat, negara ini akan lebih maju, rakyat ini lebih maju, karena ada kesadaran bahwa handphone digital ini digunakan sebaik-baiknya untuk perkara. 1, untuk mencari pengetahuan. 2, untuk mencari pendapatan. Yang ketiga adalah untuk membuat perencanaan. Di luar itu, handphone digital ini dipakai maksiat oleh kamu itu. Dipakai hal-hal yang tidak berguna. Kamu berkhianat kepada orang tua kamu. Jadi kalau kamu tidak menggunakan handphone digital ini sebaik-baiknya untuk hal yang berguna, mahasiswa yang hadir hari ini tidak ada manfaatnya bagi negara dan bangsa. Tidak ada manfaatnya bagi keluarganya sendiri. Inilah yang harus disadarkan kepada generasi muda hari ini ke depan. Waktunya kalian ini sekarang bangkit. Dengan presiden baru, dengan suasana baru, ya, kalian ini bangkit. Kalian miskin, itu sudah pasti. Kalian tidak sukses, itu sudah pasti. Anak-anak kalian telantar, itu adalah kepastian. Karena untuk kalian menjadi pintar, kalian menjadi kaya, anak-anak kalian tidak terlantar, itu adalah pilihan. Allah saja tidak akan mengubah kalian dari kemiskinan kalian untuk menjadi kaya.
Allah saja sudah tidak akan menjadikan kamu yang tidak sukses menjadi sukses. Lebih-lebih Pak Ismail hanya dengan ucapan begini, nggak akan. Yang bisa mengubah diri kamu sendiri itu adalah diri kamu sendiri. Kalau dulu untuk maju, kita memerlukan beli buku yang banyak, berlatih bayar mahal. Sekarang dengan adanya digital ini, dengan adanya laptop ini, tinggal mau tidak digunakan untuk dimaksimalkan kepada hal yang benar. Yang hebat orang-orang yang akan bagi masa depan. Jangan saya kepada diri kamu, ya kepada diri kamu. Saya titipkan perjuangan saya ini kepada kamu semua untuk meneruskan perjuangan. Minimal keluarga kamu saja yang maju. Bu, mau ada yang sampaikan? Ke sini. Ke sini sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja mungkin ya, melanjutkan dari apa yang Bapak sampaikan gitu ya. Memang benar masuk orang beruntung lah gitu ya, dapat pendidikan plus dari sini gitu ya. Karena itu kemarin kan sekarang teh 10 tahun dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya gitu ya, maka tunggulah saat itu. Jadi di dunia pendidikan ini disorot oleh masyarakat karena memang hasil daripada kurikulum yang baru itu ternyata menjadi pembodohan massal gitu ya. Anak tidak tahu, yang kemarin ibu sampai ketawa-ketawa, anak tidak tahu, anak SMA ditanya singkatan daripada MPR tidak tahu, di papai ini tidak tahu. Sampai ada yang bilang apa ya, Mobile Legend katanya gitu ya. Bayangkan MPR gitu ya, SMP, singkatan SMP aja tidak tahu gitu ya. Kok seperti itu gitu ya, dunia pendidikan itu. Merdeka belajar tuh seperti itu, merdeka belajar jadi otaknya dikosong, merdeka otaknya gitu ya. Jadi ke ayah tidak ada isu-isu gitu ya. Pantesan sekarang akhlak manusia itu buruk gitu ya. Karena apa? Karena memang seperti ibu ke bapak, seperti ada grand design bodohkan masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi benar seperti ada grand design membedakan manusia gitu ya, dengan cara ya dunia pendidikannya dihancurkan. Dunia pendidikannya kata ibu juga lebih ke seremonial, apa namanya, ada perayaan-perayaan, ibu-ibu iuran gitu ya. Kalau dulu kenaikan diumumkan anu ranking gitu ya. Terus udah gitu ya, tidak ayah istilahnya bikin karangan bunga, kasih ke guru, ngasih uang segala tas segala macam gitu ya. Apa orang tuanya diperas gitu. Kalau sekarang lebih ke sana gitu ya, bukan kepada kualitas pendidikan, bukan kepada isi otak gitu ya. Gitu. Jadi miris sekali 10 tahun dunia pendidikan sekarang itu hancur gitu ya. Balik di zaman mana? Maka sekarang ada lagi gerakan guru-guru ini yang ingin ke kurikulum KTSP ya Pak. Kurikulum 13. KTSP yang di itu yang kemarin yang Ibu baca. KTSP itu 13. Oh. Iya gitu. Jadi sementara di negeri itu, di Malaysia yang tetangga saja gitu ya, memang mirisnya gaji guru di Indonesia, di tetangga Malaysia itu gaji guru itu 22 juta guru, itu bungahan pemerintah itu fokus karena ngajar budak kumaha gitu, dagus finansialnya tidak khawatir lagi. Kedua di Brunei itu 24 juta. Filipina katanya yang miskin dan geopolitiknya sangat hangat gitunya, itu 10 juta. Indonesia itu paling rendah 3 juta katanya PNS itu, dan ditambah sertifikasi itu hanya 6 juta. Bayangkan rata-rata 300.000 ya. honorer Itu teh anu PNS kan, Arino honorer lebih parah lagi. Ada kemarin yang kata pakar pendidikan tuh, ada yang kepala sekolah saja 300.000. kepala sekolah 300.000. Swasta tidak jadi masalah, mau swasta juga
juga itu ikut mengabdi kepada nusa bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya harus dihargai gitu ya, bukannya tidak diperhatikan gitu ya. Itu miris itu di Jogja katanya, masih di Jawa gitu, apalagi yang di luar Jawa itu lebih parah lagi katanya gitu ya. Nah ini jadi sekarang tuh nggak tahu disorot dunia pendidikan itu karena mungkin secara penelitian, secara riset hasil dari produk 10 tahun ini mengecewakan gitu ya. Bahkan kita kiblatnya ngambil dibanding ke Finlandia yang penduduknya hanya 5 juta gitu. Itu yang JK marah itu ya, Yusuf Kala marah itu, harusnya kita studi bandingnya ke India, ke Cina yang memang penduduknya lebih banyak tetapi menghasilkan sumber daya manusia yang luar biasa gitu ya. India sekarang maju, Cina maju gitu, Indonesia semakin menukik ke bawah, ngeri gitu ya. Nah ini mungkin salah satunya ya di sini kenapa begini, kenapa begitu, karena memang ada grand design untuk pembodohan manusia gitu ya. Istilahnya tuh pendidikan semakin mahal gitu ya biayanya, tetapi kualitasnya semakin menurun gitu ya. Di kemarin Ibu di Malaysia kesehatan itu murah, sampai kanker dari awal sampai perawatan sampai akhir itu murah katanya, terjangkau gitu ya. Banyak orang Indonesia yang memang berobat gitu ya ke luar negeri karena karena lebih murah dan fasilitasnya bagus gitu ya. Di Indonesia BPJS aduh ya Allah gitu kan sudah BPJS iuran, fasilitasnya ya Allah banyak yang marah-marah, sudah ngantri gitu ya Pak ya, kata Bapak mau genosida dan lain sebagainya. Pelayanan juga tidak begitu bagus. Ibu tidak tahu kenapa ya istilahnya tuh Indonesia yang kaya alam dan lain sebagainya gitu ya, kok mengurusnya seperti begini gitu ya. Itu jadi kenapa tertinggal dari tetangga-tetangga sebelah lah, teman-teman jauh-jauh gitunya. Jadi ngeri sekali gitunya pengelolaannya gitu ya. Kalau Bapak sih sangat berharap sekarang dengan pemimpin Prabowo itu, kalau Ibu tidak berharap, masih pesimis gitu ya. Karena karena diisi oleh orang-orang yang lama yang tahu istilahnya rekam jejaknya banyak yang korupsi. Jadi bagaimana mau diurus oleh orang-orang yang rekam jejaknya tidak bagus gitu ya, ijazahnya palsu, gelar dokter bisa dibeli, padahal gelar dokter itu ditempuhnya 6 tahun, minimal 3 tahun apa 4 tahun itu ya, dengan susah payah riset penelitian gitu ya, sampai profesor juga bisa dibeli gitu ya dengan beli jurnal-jurnal katanya di luar negeri. Kok begitu gitu ya, kenapa di Indonesia itu tidak mau mengikuti proses, pengennya instan gitu ya. Nah itu itu tugas kalian gitu ya di masa depan, katanya generasi emas, tetapi kualitas manusianya seperti ini gitu ya. Makanya banyak yang tidak istilahnya teh ya pesimis, generasi emas generasi cemas gitu ya gitu. Sementara orang lain menuju pada kemajuan gitu ya, kita tersalib oleh Malaysia gitu ya. Kita semakin terpuruk, semakin dijajah, alam dikuras gitu ya. Ibu merasa bahwa pemimpin sekarang itu memeras rakyat, menghisap darah rakyat, tetapi pekerjaannya, orang kualitas sumber daya manusianya tidak diperhatikan. Ibu tidak tahu karakter orang Indonesia itu lebih suka kepada infrastruktur, membangun infrastruktur, membangun rumah yang bagus gitu ya, tetapi kualitas sumber daya manusianya rendah gitu ya, tidak mempentingkan pendidikan gitu ya, tidak suka baca buku para bapak itu ya. Padahal apalagi kita muslim gitu ya, Allah telah memerintahkan bahwa Iqra, bacalah. Bahkan kemarin ibu dengar yang waktu debat Egy Sujana dengan pendeta ya Pak, itu mengenal Allah juga dengan ilmu. Itu di surat apa tuh Al-Hajj ya, itu ada dengan ilmu, mengenal Allah saja dengan ilmu gitu ya. Jadi segala sesuatu itu memang kita itu akan kepada ilmu pengetahuan, sementara orang Indonesia itu malas maca, malas berpendidikan gitu ya, kudu dipaksa gitu ya. Kenapa Bapak
istilahnya korban seperti ini supaya apa ya, minimalnya bisa menolong 20, 30 gitu ya, untuk kita berilmu. Kata ibu juga berjuang melawan kebodohan dan kemiskinan gitu. Karena apa? Karena pemimpinnya zalim, pemimpinnya ingin supaya kita bodoh, supaya kita akalnya jalan, supaya kita seperti binatang. Dan memang punya tanpa ilmu mah orang teh seperti binatang. Kata Bapak, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Dari akalnya. Kalau tidak punya akal berarti binatang. Nah sekarang kalau akalnya tidak disiram dengan pengetahuan, dengan ilmu, tidak belajar, ya apa bedanya dengan binatang? Tadi contohnya habis makan gitu kan, cul, habis makan tumpuk, tuh dicuci. Kenapa ibu jengkel gitu loh? Ini karena ibu menganggap kalian manusia, gitu. Udah manusia. Kalau manusia pasti dicuci, dibersihan. Teu aya sendok ngelengitan, teu aya gelas ibu seberapa kali ngaluarkeun cakir lelengitan gitu nya. Tidak tahu kemana, piring kemana gitu ya. Karena apa? Karena kita binatang. Karena mungkin manusia gitu ya, binatang perilakunya gitu ya. Apa ini ya, contoh kecil saja seperti itu gitu ya. Nah gitu ya. Jadi apakah kita mau, ya Allah sudah membentuk kita sempurna menjadi manusia, masa otaknya tidak dirawat, akalnya tidak dipelihara. Mungkin begitu saja dari Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum Nanti dulu. Saya ingin tanya, kita ini Pak Jokowi ini sudah 10 tahun berkuasa ya Bu ya, dan kita merasakan lah ya ininya 10 tahun ini bukan main ya. Nah ini ya, kita ini Pak Jokowi ini sudah ya seorang pengawas dan pendidikan. Sekarang jangan jauh-jauh lah. Ini kan anak-anak yang tinggal di kita ini ya, banyak sekali yang tinggal di rumah Pak Ismail itu dengan Ibu Yuli itu. Saya ingin mengetahui mengenai tanggapan Ibu ya, 10 tahun yang lalu dengan hari ini Bu, hari ini bagaimana ini? Ya, 10 tahun yang lalu karakter anak yang datang ke sini tuh berbeda gitu ya. Jadi dulu itu ya seperti, karena gini, kalau orang mau berpisah dari orang tuanya suka kan gitu, ke orang tua teh awas kudu nitipkeun diri, awas kudu nurut kan, boga imah gitunya gitu, ulah nyusahkeun kan gitu ya. Itu suka dikasih pesan seperti itu gitu ya. Kalau dulu mungkin 2013-an ke sana gitu ya, tidak terlalu capek gitu ya ibu teh. Jadi apa ya, justru anak tuh melayani bapak dan ibu gitunya ketika ibu sakit, ketika itu susah nitah gitu ya. Kalau bapak sakit sudah dibikin bubur, bu bapak mau dibuatin apa gitunya. Kalau ada tamu dikasih apa, air, bukan sama ibu dulu teh gitu ya, ada yang khusus ya yang peka gitu ya, dikasih air gitu ya. Jadi apa ya, karakter melayaninya ada gitu ya, karakter santun pada orang tuanya ada. Kalau sekarang waduh dibalik, jadi bapak ibu yang harus melayani gitu ya, harus apa istilahnya tuh ya menganggap sorangan lah gitu. Nah, ya si Rais kadang-kadang kalau kemana-mana ibu sok mendingan sorangan gitu, hesenita ayeuna marah rawuh kadang ketika semalis apa istilahnya mengeluh gitu kan, beli gak mau gitu ya. Padahal gitu itu tidak mengerti gitu ya. Cuma mungkin sedikit sekali ya istilahnya ya, mungkin dulu tidak ada. Betul kata Ustaz itu kita krisis akhlak itu betul gitu. Karena apa? Itu teh balik lagi ke dunia pendidikan yang memang tidak berhasil gitu ya membentuk orang itu berakhlak mulia. Gitu. Jadi rasa ya Bu ya, orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail ini ya tuh lagi ngaji ya. Jadi ada wanitanya tuh ya, itu ya. Jadi ini terasa ya sekarang ini memang ada sesuatu penurunan ya begitu. Padahal harusnya kan dari tingkatan adanya teknologi, lalu fasilitas ini harusnya jadi peningkatan. Terima kasih. Silakan digupai dah. Gitu. Itu saja, mohon maaf apabila
kata yang benar dari Allah, yang salah dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, itulah kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia itu gagal sebetulnya ya. Baik di saya lihat kurikulum merdeka ini kacau ya, karena saya di guru. Jadi karena saya guru, saya tahu begitu bagaimana mendidik orang, lalu teori-teorinya dan sebagainya. Dan ini hal yang luar biasa ya, yang melahirkan hasil daripada pendidikan itu. Saya melihat sebetulnya ini adalah prototipe pimpinannya ya, dan bagaimanapun bahwa sebuah bagaimana pimpinannya, kalau kebusukan yang berada di dalam keadaan masyarakat yang kacau balau seperti begini itu disebabkan karena pemimpinnya yang suka masuk gorong-gorong dan berbohong ya. Berbohong, masuk gorong-gorong, dan rakyatnya juga suka ditipu lagi. Ya, rakyatnya suka ditipu, dikasih duit begitu kalau pemilu gitu ya, dikasih duit, hasilnya gagal begitu. Mudah-mudahan dengan pemimpin baru Prabowo Subianto ya, lalu ada Pak Mukti, sekarang Profesor Mukti ya, begitu ini bisa diperbaikilah kerusakan akhlak daripada bangsa dan negara ini, sehingga menjadi pusing bagi seorang guru itu ya, begitu. Hanya itu saja. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang salah, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalian tidak menjadi pengikut saya begitu. Kalian menjadi pengikut Allah, Muhammad dan Rasul-Rasulnya, serta kalian bisa belajar lebih hebat daripada saya. Kalau kalian belajar hanya kepada saya, tidak akan pakai. Saya ini sudah, dan ilmu saya juga sudah banyak menyadari. Sekali lagi, saya buat buku 5-6 bulan, tetapi sekarang orang bisa buat buku hanya 2 jam sudah jadi, dan hasilnya juga lebih hebat ya. Sekali lagi, saya buku 5-8 bulan, tetapi kalian pada zaman sekarang hanya dengan 2 jam bisa selesai, dan hasilnya juga bagus. Adalah pelajaran di kita. Artinya apa? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kamu. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang sama dengan diri kamu sendiri. Sekian, bisa bersama Ismail Satrianto. Anggap saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الحب للحب sunya, jam 5 sampai mentari berseri di rumahnya Ismail yang bersahaja. Kajian Islam membawa cahaya. Satrianto duduk dengan tenang, menyimak hikmah di balutan terang. Melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan ilmu yang mulia. Cahaya ilahi di ufuk timur, menyentuh jiwa, membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah di pagi hari penuh barakah. Sanubari resah mendapat jawab, langit dan bumi merasa tawa, meniti jalan yang lurus dan terang. Satrianto lihat dunia dalam terang. Cahaya ilahi di ufuk timur, menyentuh jiwa, membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah di pagi hari penuh barakah. Arus dingin dunia bersatu, hikmah tersebar tiada ragu. Rumah Ismail penuh berkah, menghantarkan cinta pada Allah.
resah mendapat jawab, menyentuh jiwa membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah di pagi hari penuh barakah. Cahaya ya ilahi di ufuk timur, menyentuh jiwa membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah di pagi hari penuh barakah. Melalui streaming dunia bersatu, hikmah tersebar tiada ragu. Rumah Ismail penuh berkah, menghantarkan cinta pada Allah. Melalui streaming dunia bersatu, hikmah tersebar tiada ragu. Rumah Ismail penuh berkah, menghantarkan cinta pada Allah.